kesempatan. Jangan lupa kawan-kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah berusaha. Betul. Jadi orang Melayu itu secara komunikasi selalu membuka dengan pantun. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa mereka selalu mengawali pembicaraan itu dengan pantun? Lama-lama saya dapat jawabannya. Rupanya untuk mencairkan suasana. Jadi kita itu kalau pertama kali di awal-awal itu bawaannya kaku, kita merasa tidak nyaman. Tapi setelah kita berpantun, suasana cair. Tapi pagi ini saya tidak berpantun, mungkin cairnya nanti setelah kita naik motor pulang baru. Jadi tidak semua hikmah itu diucapkan, tertulis, tercakapkan. Tapi hikmah itu biasanya digali melalui akal. Begitu juga dengan tema kita subuh ini. Ramadan sudah berlalu, warisan Rasulullah tetap di hati. Maksudnya apa yang bisa kita ambil dari Ramadan ini? Yang tetap bisa kita jaga. Ramadan ini sudah lewat, tapi kita tetap bisa jaga, pelihara di hati, di pikiran, di perbuatan kita. Jadi jangan bayangkan ini Quran, ini hadis, lalu tertulis di situ hikmah Ramadan 1, 2, 3, 4. Tidak begitu, guys. Jadi tidak tertulis secara teks. Allah turunkan Quran, lafaznya, maknanya. Tapi ada satu lagi, maknanya, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad. Dia wahyu juga, namanya hadis. Itulah dua pegangan kita. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, Quran. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, hadis. Quran. Lalu kemudian dikasih Allah akal. Ketika akal ini dipakai untuk baca Quran dan baca hadis, keluarlah tafsir. Dipakai akal ini untuk membaca Quran dan hadis, keluarlah fikih. Dibaca Quran ini dengan akal, Quran, hadis dibaca, keluarlah tasawuf. Jadi produk-produk ini adalah ketika bertemu akal dengan wahyu. Kenapa waktu kami baca Quran tidak keluar apa-apa, Pak Ustaz, cuma keluar suara aja? Ya karena memang pembagian akal itu sama macam pembagian lainnya. Ada yang akalnya sempurna, ada yang akalnya pertengahan, ada yang akalnya agak rendah, ada yang akalnya bawah, ada yang tak berakal. Waktu Tuhan bagi-bagi akal, dia tidak datang. Makanya yang wajib sholat itu balik berakal, yang wajib puasa itu balik berakal, yang wajib haji itu balik berakal. Tambah satu lagi, mampu secara finansial dan lain sebagainya. Jadi yang mau kita bahas subuh ini adalah apa saja yang bisa kita ambil dari Ramadan, yang kita bawa ke Syawal, kita bawa ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Rajab sampai Ramadan, sampai kita mati. Tapi nanti jangan yang saya sampaikan ini dicari di Quran, di hadis. Itu kemarin ceramah untuk sholat yang subuh itu saya cari, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Itu semua bid'ah, wabulu bid'atil dolalah, wabulu dolalah bid'ah. Tidak sesederhana itu kan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang saya baca dari para ulama, mereka menemukannya dari akal pikirannya. Saya tidak pernah ceramah menurut saya. Siapa kita? Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya menyampaikan ini sampai jam 6 lewat 10. Kenapa Ustaz sampaikan jam 6 lewat 10? Karena saya lihat di layar jam sholat subuhnya
maghribnya 6:10. Jadi waktu matahari terbit jam 5 sekian itu terlarang untuk sholat sunat isyraq karena waktu tanduk setan. Waktu tanduk setan tiga. Pertama terbit matahari, kedua tergelincir matahari, ketiga tenggelam matahari. Matahari itu bulan matahari. Lalu ketika tiga waktu itu disebut dengan waktu tanduk setan. Ini matahari bulan. Nah, pas matahari terbit ini datang setan menghampiri, dia bertanduk. Kayak keluarnya begini. Nah, berapa lama dia mengiringi matahari terbit itu? Setinggi qaidah setinggi tombak. Ini tombak. Setinggi tombak. Itu ada. Maka setinggi tombak itu setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jam 5 sekian terbit matahari sampai jam 6:10. Tapi waktu ini tidak selamanya sampai 6:10. Tengok nanti jam berapa? 6. Tengok maghrib, sudah tengoknya. Tapi rumus ini tidak berlaku untuk seluruh dunia, hanya untuk Indonesia bagian barat. Makkah, Madinah, di Afrika, di Amerika, di Eropa lain cara penghitungan waktunya. Tapi untuk kita Indonesia bagian barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepri, itu bisa dipakai. Nanti kalau maghribnya jam 6.30 subuh kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Jadi nanti jam 6.10 kita sholat sunat isyraq semua. Sholli sunat al-isyraq raka'ataini lillah. Selesai itu kita dapat pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Man sholat subuh fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa ba'da yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3, sholat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya sholli sunnatal isyraq, sholli sunnatal isyraq raka'ataini 2 rakaat lillah. Karena dalam ajri haji dan umrah dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamat, sempurna. Bisa lakukan tiap hari dan sunat berjamaah. NU Pak Ustaz? NU, Muhammadiyah, RI, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, itu organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan dalam bidang paham Quran dan hadis. Semua ormas-ormas ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perbedaan sedikit, itu perbedaan fikih. Kebetulan imam kita Ustaz Buya Haji Muslim mazhabnya Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu beliau mazhabnya Syafi'i? Bismillahnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Ustaz tahu beliau mazhabnya Syafi'i? Subuhnya pakai kunut. Allahumma hdina fiman hadain. Akhir dari rukun tak boleh kunut Ustaz. Mazhab Hambali, karena Saudi Arabia mazhab resmi negara mazhab Hambali. Sedangkan kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina, mayoritasnya Syafi'i. Ormas Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah mengambil mazhab Syafi'i. Muhammadiyah, Al-Irsyad pakai majelis tarjih. Mereka ambil tarjih mazhab Hambali. Itulah ini perbedaan.
Kamu mesti paham. Kalau ditanya kawan, ditanya, oh udah hijrah belum? Ya, itu kenapa Rasulullah yang belum ada yang enggak? Ya udah itu dari sana ya, saya tanya. Itu yang di Israel. Kalau nggak tahu kan saya nggak tahu. Alhamdulillah, yang paling enak itu jadi makmum. Tinggal ikut aja imam. Nggak usah dilawan imam itu. Imam baca kunut ikut, imam tak kunut ikut. Jadi imam berkunut nanti dalam kata Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Terus dari imam ikut kita baca dengan berkesir fa inna taqdi wa la yu'ani wa inna la yadillu mawani wa la yansu man adaita wa rabbana fa'alina wa taqu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan selawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi Pak Ustaz semuanya harus sunnah, semuanya harus sunnah wal jamaah. Imam Hanafi harus sunnah wal jamaah, Imam Maliki harus sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i harus sunnah wal jamaah, Imam Hambali harus sunnah wal jamaah. 4 mazhab dalam fikih. Ormas mengambil mazhab. Dulu berlarilah antara anak muda Muhammadiyah dengan anak muda NU. Yang satu mengatakan pakai klub, yang satu mengatakan tidak pakai klub. Berantem, berlari, berdebat. Alhamdulillah sekarang sudah tidak berlari lagi. Karena sama-sama tak selesai. Alhamdulillah yang hadir rata-rata bacaan ini kalau ditengok riwayatnya anak muda. Hari ini subuh datang 2 anak muda, yang satu ketua KMPI Provinsi Kepulauan Riau, yang satu lagi wakil ketua, satu lagi ketua KMPI Kota Pahang sekaligus anggota DPR RI, anak muda juga. Jadi kami Pak Ustaz yang tua nggak ada tua seluruh, yang ada adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Kalau dia ke masjid, dia sholat, dia ngaji, itu gak tua. Walaupun umurnya belasan, 20, ngaku anak muda, tapi tidur, tidak ke masjid, tidak sholat, itu yang tua. Kamu tanamkan Yusuf Rani, bukitkan kuda, Masjid Agung itu hewan. Itu orang tua semua. Jadi standar umur itu bukan pada angka. Umur itu bukan pada usia, umur itu bukan pada angka, umur itu masalah rasa. Jadi saya kalau ditanya orang umur berapa Pak Ustaz, tergantung umur berapa. Mau Muharram Safar atau Januari Februari. Jadi menanya umur ini termasuk mantap. Jadi saya tanya sama dan nanya umur itu sama dengan nanya mati, apa mati? Kalau nanya nikah. Berapa orang yang ada tawarnya dalam menyanyikan ini kalau mau sujud gimana? Nah, ada Bang Mardiun, ada Ustaz Haruna Masih, ada Ustaz Hendri, ada sahabat kami Ustaz Kakang dari Pekanbaru, ada Ustaz Al-Mahdinar, yang namanya nggak saya sebut, jangan berkecil hati. Kalau saya sebut semua Allah akan selesai. Jadi hadirat muslimin muslimat, semua jamaah fardu subuh ini insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bertamu ke rumah jamaah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sampai di situ dikasihnya kertas. Ustaz Somad tolong baca-baca kertas Pak Ustaz. Apa isinya ini Pak Haji? Ini datang pula tadi sales jual suplemen. Tolong Ustaz baca-baca ini halal atau tidak. Halal nih Pak Haji, ini adalah label halalnya dari Umi. Waktu itu label halal di bawah Umi, sekarang sudah pindah ke Kementerian Agama. Terus di situ dibilang minumlah suplemen ini membersihkan darah. Tapi salah satu yang paling penting ada namanya terapi fasting.
terapi sudah jadi bahasa kita terapi. Fasting, tidak makan, tidak minum. Ternyata orang Barat, orang Amerika, orang Eropa dalam berkat itu 1 bulan itu 8 hari tidak makan, tidak minum, menghilangkan racun dalam badan. Begitu saya baca 8 hari tak makan, tak minum dalam sebulan, langsung saya monek, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sebelum orang Barat ini menemukan, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dan puasa 8 hari, badannya bersih dari racun-racun. Makan nasi karbohidrat menumpuk di badan jadi racun. Makan santan kolesterol menumpuk di badan jadi racun. Makan apel dibelah mulus bersih, jambu dibelah berulang. Kenapa ulang tak makan apel? Bukan karena ulang tak beli apel. Waktu dibelah jambu berulang, dibelah apel tak berulang, karena disemprot pestisida. Pestisida tak takut sama mama lemon, atau lemon dia tak takut. Dicuci pakai tangan tak mati, pestisida masuk ke dalam, menggumpal. Barang-barang asing yang masuk ke dalam badan yang tak bisa diolah oleh badan jadi sampah. Nama sampahnya apa? CANCER. Orang Barat menyebutnya cancer. Kau kenapa cancer? Orang kita apa yang cancer? Kenapa dia kanker? Gumpal. Akhirnya di kemo, di laser, macam-macam. Tapi sebenarnya ada namanya fasting terapi. Jadi racun-racun di badan kita itu hilang dengan sendirinya, dimakan badan kita sendiri. Badan kita itu sendiri memakan dia. Dengan cara apa? Jangan makan 8 hari dalam sebulan, kata orang Barat. Di zaman sekarang ini, kalau ustaznya ngomong tak percaya. Tapi kalau orang Baratnya ngomong, percaya. Kata orang Barat, kamu kau mesti kira mandi jet-jet. Kata orang Barat, kau mesti punya kutek. Kata orang Barat, kau mesti lari pagi. Mau dia lari pagi. Nabi menyuruh jalan kaki, mau jalan kaki. Itu maka saya kutip pendapat orang Barat ini. Bukan saya membetulkan dia. Kebetulan cakap dia itu bersesuaian dengan pesan-pesan Ramadan. Cuma disuruhnya 8 hari. Kita kemarin berapa hari? Alhamdulillah jawab 3 bulan. Ada yang jawab kemarin 3 hari kok satu. Saking jujurnya. Longgar pinggang celana turun. Ada timbangan di kamar tempat penginapan di Batam. Naik saya kata, rupanya 58 berat. Kemarin sebelum Ramadan 62. Habis Ramadan hilang 3 kilo. Itulah maknanya badan kita memakan diri kita sendiri. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula darah. Dulu aku nenek moyang kita minum teh pagi, minum teh siang, minum teh malam, minum kopi. Kenapa tak menggumpal gula dalam badannya? Kenapa tak kena diabetes meletus? Dia minum teh pagi segelas, habis itu mencampur sawah 2 hektar. Ingat badannya. Kita sekarang minum teh, pergi sama kawan kongko-kongko teh tarik, datang lagi dikasihnya minuman kaleng, dikasihnya lagi kotak. Habis itu masuk kamar, hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal lah dia di dalam badan. Apa namanya? Diabetes mellitus. Meletus kulit. Jadi bukan berarti zaman dulu racun pun ada. Maka hikmah yang pertama dari Ramadan adalah menyehatkan badan. Tapi jangan dicari di dalam Quran. Cari dari mulai Al-Fatihah sampai ke atas.
Saya sudah baca Quran, baca terjemahnya. Itu disampaikan Ustaz Somad itu tidak ada dalam Quran. Ustaz Somad itu sesat, sekelas sama wali. Jangan mudah menyesatkan orang. Ayatnya umum. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu baik bagi kamu. Baiknya apa? Dikasih Allah akal, dikasih Allah otak untuk berpikir. Kalau tak ada otak, ikhlas. Ada otak apa? Ada otak. Neraka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada Pak tentang kalau puasa ini sehat. Ada sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi tidak dijelaskan secara detail. Penjelasannya itu adalah dengan akal. Tapi saya tidak juga bisa secara detail secara medis, saya bukan dokter. Mantakallama fi ghairi fanihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kalau ada nanti ustaz ceramah ngomongnya ajaib-ajaib, itu pasti bukan bidangnya. Aneh aja siapa itu nanti. Maka kita sesuai bidang kita. Saya hanya sesuai yang saya paham. Jadi hikmah yang pertama adalah menjaga kesehatan badan fisik. Kelebihan asam lambung, kelebihan asam, kelebihan ini, kelebihan ini, maka semuanya itu dinetralisir dengan puasa. Apalagi kita bukan cuma 8 hari, 30 hari. Ternyata kalau kita puasa sampai 30 hari, bukan cuma racun-racun kelebihan yang ada di badan kita yang dimakannya, maka menumbuhkan sel-sel baru, hormon-hormon baru. Jadi kalau begitu tumbuh sel baru, hormon baru, sel lama mati, sel baru tumbuh, hormon baru. Jadi kalau begitu keluar dari Ramadan ini kita menjadi makhluk yang baru. Itulah makna hadis Nabi, keluar dari Ramadan seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Anak yang baru lahir itu kan baru. Tapi karena orang sibuk memikirkan baju baru, tak sempat dia memikirkan apa saja yang baru. Yang baru itu adalah sel-sel yang lama mati. Saya suka saya ngobrol sama dokter-dokter. Zaman kita banyak juga dokter-dokter. Ustaz Somad, sebetulnya ketika kita lahir itu kita sudah mengalami kematian. Oh, maksudnya Pak Dokter susah. Ketika kita lahir itu sudah mengalami kematian. Ada sel kulit yang mati. Pakailah sabun ini, dia akan menghilangkan sel-sel kulit mati. Betulnya bahasa dia lembut, kalau bahasa kita daki. Jadi waktu kita lahir sudah ada sel kulit yang mati, tapi yang mati yang 3, yang tumbuh 10. Lebih banyak yang baru atau lebih banyak yang mati? Lebih banyak yang baru. Jadi waktu kita lahir sudah ada sel yang mati, tapi tergantikan. Begitu kita umur 40, Pak Ustaz, ini ngomong dari kawan kami sahabat kami jamaah. Ketika berumur 40, mulai kembali. Yang mati 7, yang tumbuh 2. Sampai pada akhirnya 40, 50, 60 mati total, tidak ada satu pun yang tumbuh. Itulah dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nikmatnya hidup itu 40. Kalau sudah 40, 41, 42, 43 sudah mulai menurun. Makanya apa kata orang Arab? Ala laita syababa ya'udu yauman. Andai masa muda itu bisa kembali lagi. Yauman, sehari jadi. Orang-orang tua itu minta muda lagi macam tadi. Sehari muda. Dikasih sehari, sebulan muda. Ustaz, ya, saya ini Pak Ustaz, terjadi penyumbatan di darah saya, sehingga karena kesumbat maka darah ini tak normal naiknya ke otak.
surga umur 70. Dikasih bidadari apa yang mau kenal? Jadi semua bidadari ada. Ustaz jangan menjadi orang tua, saya orang tua. Saya lahir selama 77. Sekarang umur 48. Saya ini cerita, bilang 50 tahun. Saya sedang menceritakan bahwa kita ini melewati suatu proses. Dan Allah ingin membuat kita refresh, membuat kita penyegaran, menumbuhkan sel-sel baru yang tergantikan. Dan kalau ada racun di dalam badan kita, kolesterol, asam, gula darah, dimakan oleh badan kita sendiri dengan puasa. Ramadan sudah lewat, warisan Rasulullah yang lengkap di hati, puasa. Tapi jangan tanya-tanya kawan, berapa? Habis itu apa lagi? Nanti bulan Syawal puasa 6. Habis bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram puasa bulan Safar puasa 3, 13, 14, 15. Kalau 3 hari kecil lah puasa 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau 8 hari kecil lah puasa 15 hari. Kartu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. Puasa apa namanya? Puasa nanti Tahu. ada yang mau saya tanya sama Ustaz tadi itu. Apa tuh Bu? Kalau suami saya itu bukan puasa Nabi Daud, Pak Ustaz. Sembahyang Nabi Daud. Hari sembahyang saya sembahyang. Itu aliran sesat. Enggak ada itu. Makanya kalau dengar ceramah itu, kalau memang dengar betul, kalau memang tidur betul. Jangan agak-agak dengar itu menyanyi dia. Kita bilang puasa Daud, dia bilang sembahyang Daud. Lain nggak tahu kan lain kan aja. Orang Jepang itu cakap tak banyak, tapi lebih banyak berbuat, buat ini. Kalau India cakap banyak, orang kan kalau orang Indonesia lain yang dicakapkan lain. Jadi dengar baik-baik cakapkan. Apa Ustaz kalau cuma 15 hari kecil lah Ustaz, aku tenaga, aku kuat, aku bisa puasa dalam 1 bulan. Namanya puasa dahar. Puasa dahar. Yang dahar makan. Kemana itu? Dahar. Dahar puasa dahar sepanjang bulan. Boleh puasa dahar kalau tidak menyebabkan efek penyakit. Mulai anak-anak muda jangan puasa dahar. Dengan puasa tak masuk akal, orang mau mati. Nah, kau bilang enggak boleh, kata Ustaz Somad puasa dahar. Yang betul memang kesakit. Siapa sahabat Nabi yang puasa dahar? Abdullah bin Umar. Siapa sahabat Nabi yang puasa dahar? Aisyah, istri Nabi setelah Nabi meninggal dia puasa dahar. Jadi puasa dahar boleh cahaan. Suami meninggal, anak meninggal, hidup sendiri. Kalau sehat bekerja paling banyak boleh 15 hari. Masih ada orang di zaman sekarang yang puasa dahar? Ada. Pergi ke Kudus, Jawa Tengah, sampai ke rumahnya makanan full. Silakan makan Pak, silakan makan semua tamu-tamu tim, silakan makan. Bapak nggak makan. Saya puasa dalam hati saya. Kalau salah yang batalkannya 1 hari pas kami datang ini. Bapak puasa apa? Saya puasa dahar tiap hari. Berapa lama Pak? 2 bulan, 2 tahun. Sudah 2 tahun puasa dahar sehat banget. Namanya nggak boleh suruh jaga kode etik. Jadi lompat makan. Siapa yang kemarin Ustaz bilang puasa dahar itu Pak Ustaz? Bisa bicara Pak, jangan tanpa ingat. Saya sudah banyak nengok orang puasa sehat. Jadi warisan Rasulullah yang tetap di hati banyak puasa. Saya sebetulnya cerita puasa malu sendiri kan, karena jamaah ini banyak husnuzon, ditengoknya badan saya kurus ini karena puasa. Karena di rumah-rumah acara dan yang satu mulai. Guru kami ada 82, guru kami ada 89.
gurunya pas berpuasa lama. Muridnya mulai kata-kata. Makanya kalau ngaji di masjidnya di kebun binatang. Ibu-ibu yang puasa, agung. Berapa banyak sesaran orang memang tidak makan sama sekali, dikasih nasi, diet kampung, dikasih udang, kolesterol, seafood, dikasih daging merah, kolesterol tinggi, dikasih santan, tidak mau, tapi 3 bungkus berasa. Jadi coba kalau puasa dengan baik, orang puasa wajahnya cerah, orang puasa kulitnya bersih, orang puasa matanya tajam, orang puasa pikirannya cerdas, orang puasa ini warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu ibadah, sehat itu bonus. Jangan pula besok puasa sunat berubahnya. Nawaitu Ramadan puasa sunat diet binatang. Diet itu hadiahnya dari Allah SWT. Saya tengok Ustaz ini puasanya dari dulu sini terus. Ustaz jaga makan? Tidak. Dia tak pernah jaga makan. Tanyalah makan kita. Tanyalah tim kita. Tanyalah Pak Kedi. Pernah saya rumahnya menolak makan? Tidak. Pokoknya diletakkan itu selesai. Karena memang tidak ada pola makanan yang ada pola bala. Tapi jangan banyak-banyak. Yang jadi masalah itu kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jurus dari Nabi. Asal disuruh makan, belum berhenti. Kenapa kau belum berhenti? Berhenti sebelum habis makan. Kenapa mesti dihabiskan? Innal mubadzirina kana ikhwana sayyi'un. Orang mubadzir saudara setan. Ayat yang lain tak ada yang. Pas ayat menghabiskan nasi apakah? Warisan semua. Berikutnya yang kedua. Ini yang apa? Yang kedua. Saya bisa menghentikan kaki saya. Ini kaki saya berhenti berjalan. Saya bisa menghentikan tangan saya. Saya bisa menghentikan mulut saya. Tapi saya tidak bisa menghentikan pikiran. Menengok masjid di pikiran kita. Berapa lama itu? Menengok rasa lain. Dia mengajak untuk fokus pada nafas. Ketika puasa, kita tidak fokus pada nafas. Kita tidak fokus pada gemericik suara air. Kalau pergi ke tempat-tempat relaksasi, ke tempat kontemplasi, ke tempat apa namanya? Ya itu lah. Itu kita disuruh untuk fokus pada sesuatu. Pejamkan mata, fokus pada suara gemericik air. Keringat buka kaki hati. Pejamkan mata, fokus pada suara burung. Dengarkan suara burung. Teringat sarang kalian apa kawan? Islam tidak menyuruh fokus pada suara burung. Kita tidak disuruh fokus pada suara gemericik air. Tapi di saat bulan puasa, pikiran kita mengingat Allah. Bukti bulan hebatnya wanita. Masa iya kalau waktu kita sedang puasa pikiran Allah ya? Begitu mau nampak orang pakai baju belum selesai dijahit. Datang kawan ngajak cerita, bro gimana kabar anak si Anu lagi si Anu ini si Anu artis si Anu ini? Kontrolnya dipasang, microchip di dalam kepala kita. Jangan tengok macam-macam, jangan dengar macam-macam. Makanya kalau sudah bulan Ramadan, pergilah kemana-mana. Suaranya religi. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kafe-kafe, suara-suara religi. Begitu Idul Fitri, berdua semua hantu setan. Karena yang punya kafe kemarin main di kafe ini suaranya religi. Ya, bulan Ramadan kan setan ikan, kita lepas.
puasa, pikirannya terjaga dan terjaga. Orang yang sedang puasa, jangan matanya, cakapnya pun terjaga terbiasa. Ibu-ibu, kalau ada kawannya mau ngajak, nggak pernah saya nanti harus mandi. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin mewah, semakin banyak pikiran. Kepala ini kecil. Yang mau dimasukkan ini masalah kantor, masalah rumah, masalah artis, masalah hidup. Semua sekarang manusia semua mau dipikirkan. Artis ini jadi DNA atau tidak ya? Artis ini jadi ini atau tidak ya? Ini apa betul selingkuh atau tidak ya? Semua mau dipikirkan. Karena semua mau dimasukkan ke kepala. Kepala ini pula kecil. Pecah pembuluh. Macam-macam. Astaga. Ya. Allah mau mengajarkan kita bagaimana fokus pikiran tidak macam-macam dengan uang. Kenapa orang baca Quran itu tidak mikir macam-macam? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu pada saat membaca Al-Quran pikiran fokus tidak. Itu kenapa orang puasa pikirannya sehat, orang baca Quran pikirannya sehat, orang berzikir pikirannya sehat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puasa, baca Quran, zikir, pikiran jernih. Buya Hamka tak berarti nama anaknya Irfan, ya, kata Irfan, ya, nama judul bukunya Ayah, sudah dicetak oleh Republika, bagus. Saya nggak dapat persen, tapi buku ini bagus, saya mau dapat juga amal jariah. Dia hantar baca buku, ditanya sama anak, berapa juz ayat tadi baca? Sekali duduk 6 juz. Pas ditanya, kenapa ayat baca Quran? Menenangkan pikiranmu, menenangkan pikiranku, menenangkan hatiku, karena aku teringat almarhumah ibu. Kenapa? Karena mengejar hataman Al-Quran. Kenapa waktu khatam Quran itu selesai? Langsung balik ke makam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم Situ berarti kalau kata Al-Quran. Kenapa langsung ke pangkal? Supaya melanjutkan bacaan Al-Quran. Orang yang baca Quran pikirannya istirahat. Sekarang ini pikiran kita ini lebih, badannya mungkin tak lebih, tapi pikirannya lebih. Kan banyak sukses di Instagram sama di TikTok. Coba lihat gambar ini. Kalau Anda melihat ini adalah buah pisang, berarti Anda sedang lebih. Oh, betul, tiba-tiba pisangnya berubah jadi ikan. Iya, dia berarti sedang lebih dalam aplikasi. Ada yang gambar. Kalau tak dapat pikiran itu. Kalau Anda pulang marah-marah, berarti Anda letih. Kalau Anda mau ngamuk aja, Pak di sini Pak Ustaz, kenapa? Ya Ustaz kan kalau mau pergi kemana-mana ceramah itu cepat sampai kan? Ya. Kenapa cepat? Karena ada proyek yang cepat.
Jadi di situ cepat mungkin karena polisinya ada provider. Sholat tarawih 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz 30 anak merokaat. Di Son'an 100 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Ditanya, Abdullah, ya, ayah kau Ahmad bin Hanbal, betul. Berapa rakaat sholat? Salasani rakaat, 300 rakaat. Dalam kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah ada imam namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia punya toko jual kaca di pasar. Ulama, tapi punya toko. Pergi ke pasar, dibertanya saja. Ada pembeli dilayani, tak ada pembeli sholat sunat. Ada pembeli dilayani, tak ada pembeli sholat sunat. Selesai 400 rakaat tutup pulang. Kalau ditanya untuk apa nih imam? Supaya di akhirat nanti kalau ditanya Allah, aku punya usaha untuk menjadi rezeki yang halal.